semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Pengen belajar bahasa Mandarin tapi lingkungan bahasa nggak memadai? Pengen belajar bahasa Mandarin tapi nggak punya teman interaksi? Di video kali ini, Xiaomin bakal bagiin cara belajar Xiaomin, semoga membantu untuk kalian. Tapi sekali lagi, cara belajar tiap orang beda-beda, sesuaikan lagi sama kondisi masing-masing ya. Selain itu, cara belajar Xiaomin ini tujuannya lebih ke membuat diri terbiasa sama bahasa Mandarin. Bukan cuma sekedar cepet bisa. Cepet bisa tapi cepet lupa. Buat apa? Ya nggak? Kalau kamu adalah tipe orang yang sama seperti Xiaomin yang nggak bisa belajar serius dalam waktu lama, kamu wajib nonton video ini sampai beres. Pertama-tama, kita harus hapus dulu di otak kita kalau yang namanya belajar itu harus dalam waktu lama dan harus serius. Tagihan aja bisa dicicil, belajar juga bisa dicicil kok. Untuk teman-teman di luar sana yang udah berkeluarga, udah bekerja, yang punya tugas sekolah menumpuk, yang bukan kuliah jurusan bahasa Mandarin, intinya yang punya prioritas dan kesibukan lain, semoga cara Xiaomin ini bisa membantu kalian. Xiwang tuh ini menyopangcu. Kunci penting pada saat kita mempelajari asing bukan di seberapa banyak teori yang kita dapatkan, melainkan di seberapa konsisten dan seberapa terbiasa kita dengan bahasa asing tersebut sehingga kita berhasil membuat bahasa asing itu tidak asing lagi buat kita. Kalau misalkan kita harus belajar dari buku dan harus belajarnya di dalam kelas terus, ya pasti stres dan membosankan, ya dong? Coba, dalam sehari kita lebih sering pegang buku atau pegang gadget? Pastinya pegang gadget dong. Nah, manfaatkan gadget kita ini untuk belajar bahasa Mandarin. Kalau cara favorit Xiaomin sih ya udah pasti dengerin lagu Mandarin. Selain dengerin lagu Mandarin, nonton film Mandarin juga sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin kita kok. Tapi, jangan sekedar nonton aja. Agar proses belajar kita dengan cara yang menyenangkan ini lebih efektif, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan pakai subtitle bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan sekedar nonton aja, tapi catat beberapa kosakata baru, catat pola kalimat yang baru ditemukan, atau catat kalimat-kalimat yang menurut kita itu berkesan. Dan poin terakhir ini juga bisa mengatasi masalah nggak punya teman interaksi loh. Kok bisa? Teman-teman, sekarang kalian pilih deh mau interaksi sama siapa? Sama Ren Jialun, sama Xiao Chan, sama Teng Lun, atau sama Koko ganteng dan Cici cantik lainnya? Tinggal pilih. Masih nggak percaya? Ya udah, Xiaomin mau latihan interaksi sama Koko Song Weilong dulu ya. 你写完作业再去，你放假前不要考试吗？就你那成绩还想考中央美院，中央美容院都不要你。我还有2年呢，而且我是美术特长生，300分就过了。这道题又做错了。跟你说了不要打我脑袋，打傻了你戳我呀！我去你！我去你！ Nah, dengan kita belajar Mandarin sambil nonton film, kita itu bisa ngelihat dengan lebih jelas kondisi dan konteks kalimatnya. Dan berhubung kita ada di Indonesia, dengan kita menonton film Mandarin, seolah-olah kita ini sedang melihat orang Tiongkok asli sedang berinteraksi menggunakan bahasa Mandarin. Dengan begini, akan sangat membantu kita melatih kita berinteraksi menggunakan bahasa Mandarin dengan lebih natural. Jangan lupa, semua ini ada prosesnya ya. Dari kita dengerin berulang kali kalimatnya, kita catat kalimatnya, kita coba ucapin berulang kali kalimatnya, terus dari yang kalimatnya itu kita ucapinnya lambat banget sampai akhirnya perlahan-lahan kita bisa makin cepet dan akhirnya mengikuti kecepatan dari penutur asli. Tapi kalau gitu nonton filmnya jadi nggak asik dong, kita harus pause, terus kita puter lagi ulang berulang kali, jadinya nonton filmnya nggak lancar dong. Ya kalau begini ya kita sendiri yang harus nentuin nih teman-teman. Kita ini mau nonton film itu untuk menghibur diri, hanya untuk nonton aja, atau mau sambil belajar bahasa Mandarin. Semuanya kembali lagi pada keputusan diri masing-masing. Kalau misalkan bener-bener sibuk banget nih sampai waktu untuk nonton 1 episode aja nggak ada, ya udah setidaknya dengerin aja lagu Mandarin. Lagu Mandarin kan durasinya paling 3-5 menit tuh. Nah, jadi kita bisa dengerin pada saat kita lagi di kamar mandi, pada saat kita lagi nyetir gitu. Pokoknya sempilin di sela-sela kesibukan kita itu 3 menit sampai 5 menit. Ingat prinsipnya, dicicil. Tapi yang penting kita itu nggak putus. Jangan sampai kita itu nggak berinteraksi sama bahasa Mandarin sama sekali. Dengerin lagu Mandarin juga nggak ada waktunya. Ya udah, setidaknya buka sosmed pasti buka kan. Ya udah, tulis caption lah, setidaknya cuman "Caoan", 我要吃了. Pokoknya yang simple yang cuman aduh kayaknya semenit juga nggak ngabisin waktu deh ya.
Setidaknya buatlah diri selalu terbiasa, selalu berinteraksi dengan bahasa Mandarin baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan proses belajar seperti ini, kita tuh nggak cuma dapat input aja, tapi kita juga bisa langsung sekaligus praktekin. Pokoknya teman-teman, kunci penting mempelajari bahasa asing itu di konsisten dan membuat diri terbiasa dengan bahasa asing tersebut, buat bahasa asing jadi nggak asing lagi. Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomin di @senminsa_xiaomin karena di situ juga banyak konten seru menarik lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。